فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, untuk pembahasan fikih terkait dengan dalil yang mungkin belum disebutkan oleh si penulisnya ya, yaitu di muka surat 39. Muka surat 39 nomor 2 itu masul mushaf bi basyaratihi bila hail, memegang mushaf Al-Qur'an dengan kulitnya tanpa pembatas, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul qur'ana illa tahir, tidak ada, yaitu kalau tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Amr bin Hazm. Udah tak ya mikir kucing, nanti tak jadi belajar nanti. Baik, kemudian yang di muka surat berikutnya, untuk yang anak kemarin sebutkan di muka surat 41 itu tentang akalullah mil ibil, memakan daging unta, hadis Jabir bin Samurah rawahu Muslim, dan juga datang dari hadis Al-Bara, anak sebutkan datang dari hadis Bara ya, Bara bin Azib riwayat Abu Dawud. Kemudian sekarang kita masuk ke muka surat 43. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul ashir, pelajaran yang ke-10 murajaah, mengkaji ulang pelajaran yang telah lampau. Qal fadailul wudu, keutamaan wudu. Yang pertama adalah yarfa'ullahu bil wudu darajatil mu'mini yaumal qiyamah. Dengan wudu itu Allah mengangkat derajat-derajat orang mukmin pada hari kiamat. Ini mengisyaratkan ke hadis apa ya? Hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian untuk aku tunjuki kepada amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat derajat-derajat? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu walaupun tidak suka. Ya, riwayat Imam Muslim. Yang kedua, al wudu sababun li ghufraniz dzunub, wudu menjadi sebab di ampuninya dosa-dosa. Kembali ke hadis tadi, hadis Muslim, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma yamhullahu bihil khataya, amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Nah, disebutkan macam itu. Rasulullah mengatakan barang siapa berwudu kemudian dia memperbagus wudunya itu, kemudian disebutkan apa itu? Kharat lahul khataya, akan hilanglah, akan jatuhlah minhul khataya, jatuhlah darinya kesalahan-kesalahan. Menunjukkan bahwasanya wudu itu menghapus dosa. Dan dalil yang lain banyak sekali tentang ini. Kemudian qal syurutul wudu, syarat-syarat wudu. Yang pertama an-niyah, niat. Niat itu artinya apa sih? Al-qasdu, yaitu menyengaja, yaitu al-qasdu wal iradah, keinginan dan kesengajaan. Itu namanya niat. Memang dia ingin melakukan itu dan sengaja melakukan itu. Itu namanya niat. Wa mahilluha al-qalb, tempat niat adalah jantung. Orang bilang apa hati, tak masalah. Niat artinya adalah keinginan dan kesengajaan. Nih tulis, tengok mana tulisan niat. Mana tulisan niat? Nah, bingung kan nih niat nih.
Ini niat. Kalau pengen mau terjemah, tulis angka 1. Di situ tertulis artinya adalah apa misalkan. Kemudian wa talaffudzu biha bid'ah. Mengucapkannya dengan lisan adalah bid'ah. Karena Nabi dan para sahabat tidak mengajarkan itu. Allah juga tidak mengajarkan itu. Nabi dan para sahabat juga tidak mengajarkan itu. Wa kullu man aradal wudu faqad nawahu biqalbih. Setiap orang yang ingin berwudu, maka sungguh dia telah meniatkan itu dengan jantungnya. Anda mau kemana? Oh, saya mau wudu. Itu sudah ada niat sebenarnya di dalam hati dia itu. Maka tidak perlu diucap-ucapkan dalam lisan. Insyaallah. Kemudian yang kedua, taharatul ma', kesucian air. Karena tujuan wudu adalah untuk menyucikan diri. Kalau airnya sendiri najis, maka bagaimana akan menyucikan? Sesuatu yang najis tidak bisa menyebabkan kita jadi suci. Dia sendiri najis airnya. Berarti memang airnya harus suci. Kemudian yang ketiga adalah izalatu mayamna'u, menghilangkan sesuatu yang menghalangi wusulal ma, sampainya air, menghalangi sampainya air ilal basyarah, ke kulit badan kita itu. Mislu, apa contohnya? Asyama, yaitu lilin. Lilin cenderung apa? Air tidak mampu menembusnya. Maka hendaknya lilin-lilin dibuang kalau memang tangan kita tertutupi lilin barangkali atau wajah kita, ya. Ma yamna, sesuatu yang menghalangi. Tengok tuh, mana yamna, mana lafaz yamna. Nih yamna, oh tengok. Awil ajin. Kalau syama artinya lilin, ajin yaitu adonan. Mungkin ada adonan tepung yang agak tebal kena tangan, hendaknya dibuang dulu. Au nahwih, atau yang nahwihima, atau yang seperti itu, ka tilail azafir, yaitu cat kuku. Tilail azafir, cat kuku. Alladzi tastamiluhun nisa, yang dipakai oleh para wanita. Harus dibuang dulu sebelum berwudu. Dikhawatirkan akan apa? Menghalangi air wudu. Kemudian furudul wudu, kewajiban wudu. Apa saja itu? Kembali kepada rukun-rukun wudu yang beliau inginkan di sini. Yang pertama adalah ghuslul wajhi bikamilih, mencuci wajah secara sempurna, semuanya, semua bagian wajah dicuci. Yang kedua, ghuslul yadain, mencuci kedua tangan, ilal mirfaqain, hingga mencapai siku, termasuk sikunya juga dicuci. Yang ketiga, wajah, bika milih dengan sempurna, semuanya secara keseluruhan. Yang ketiga, mashur ra's kullih, mengusap kepala semuanya, ma'al udhunain, dengan kedua telinga. Kalau ditanya, Bang, gimana kalau kita wudhu tahu-tahu ternyata telinga kita ditinggal di rumah? Wah, tarik telingamu tuh. Gimana telinga ditinggal di rumah? Yang ketiga, ghuslur rijlain, mencuci kedua kaki, ilal ka'bain, sehingga buku lali, yaitu mata kaki, juga dicuci. Yadain, kedua tangan. Yang kelima, at-tartib, yaitu urut. Sejak dari apa? Mencuci mulut, kemudian apa? Menghirup air, kemudian mencuci wajah, kemudian mencuci tangan. Jadi urut, tidak boleh dibolak-balik. Kalau mandi terserah, tapi kalau untuk wudu harus urut. Yang keenam, al-muwalah, yaitu susul menyusul.
Jangan dipisahkan berlama-lama, harus segera diselesaikan semuanya. Susul menyusul. Jadi ada 6 kewajiban wudhu yang disebutkan di sini. Kemudian kita masuk ke muka surat 44. Ad-Darsul Hadiyah Asyar, pelajaran yang ke-11. Murajaah, ya, mengkaji ulang. Sunanul wudhu, sunnah-sunnah di dalam wudhu. Yang pertama, at-tasmiyatu fi awalih, yaitu menyebut nama Allah di awalnya. Sudah perhatikan baik-baik. Yang kedua, as-siwak, yaitu menggosok gigi. Yang ketiga, ghuslul kaffaini salasan, mencuci kedua telapak kaki sebanyak 3 kali fi awalil wudu, di awal wudu. Setelah kita lewati bahwasanya ini mustahab. Adapun kalau habis tidur malam, maka mencuci 2 telapak tangan adalah wajib. Karena ada hadis khusus yang menyebutkan itu. Kemudian yang keempat, al-mubalaghatu fil madmadah, bersungguh-sungguh di dalam madmadah, wal istinsyaq, dan menghirup. Madmadah berkumur-kumur dengan mulut itu. Istinsyaq menghirup air li ghairi shaim, untuk orang yang tidak berpuasa. Ini kita lewati semua ya dalilnya tentang itu. Hadis Muhajir bin Kunfud. Sebentar. Hadis siapa yang ingat ya? Hadis Laqit bin Sabirah ya. Coba Ana lihat lagi, masih ada enggak di catatan Ana sendiri? Yang sunanul wudu. Hadis Laqit bin Sabirah, taib. Laqit bin Sabirah. Riwayat Abu Dawud dan lain-lain. Kemudian yang kelima, taslisul ghusl, yaitu mencuci 3 kali. Ya, angka 3-nya yang diinginkan sekarang. 3 kali fil wajah, pada bagian wajah, wal yadain, kedua tangan, warijlain, dan kedua kaki. Fal wajibu marratan wahidah, yang wajib adalah 1 kali. 2 kali, 3 kali ini mustahab. Kalau 4 kali bagaimana hukumnya? Hukumnya apa? Hukumnya berdosa. Hukumnya kalau 4 kali berdosa. Sebagaimana di dalam hadis Abdullah bin Amr ibnul As. Nabi mengatakan hadzal wudu faman ta'addahu faqad asa'a wa dzalam. Inilah wudu. Setelah Nabi mencuci 3 kali, Nabi mengatakan barang siapa melampaui itu, maka dia berbuat buruk dan berbuat kezaliman. Jadi kalau lebih dari 3 kali ini berdosa, kecuali kalau tidak sengaja, lupa, atau belum selesai ini 1, ada yang belum kena, tambah lagi, dihitung baru 1, ya. Mencuci 2 telapak tangan. Kemudian yang keenam, az-zikrul warithu ba'dal wudu, zikir yang datang setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nakal lah kamu tuh. Wayahdik. Kalau zikir masuk pasar, siapa yang ingat zikir masuk pasar? Ayo, tayyib. Kemudian apa garis kayaknya macam tembika ya? Kamu namanya Tambi. Tayyib, qal al ibadatul lati yusra'u lahal wudu. Ibadah yang mana disyariatkan untuknya berwudu. Yang pertama as-shalah. Bawah aja, Pak. Tayyib. Disyariatkan tapi bukanlah maksudnya itu hanya mustahab ya. Kalau untuk sholat bahkan menjadi syarat sah sholat. Yang kedua, masul mushaf,
memegang mushaf bibasyarotih, yaitu secara langsung dengan kulit tangannya, bila ha'il, tanpa pembatas. Telah kita lewati di awal-awal darus tadi. Ini hadisnya apa? Hadis Amr bin Hazm, diriwayatkan oleh Imam Malik. Yang ketiga, at-tawafu bil baitil haram, tawaf di Baitullahil Haram. Baitullah Haram maksudnya adalah Ka'bah di situ. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah, telah kita lewati itu. Kemudian yang keempat, inda dzikrillahi ta'ala wa qiraatil Qur'an, tatkala menyebut nama Allah Ta'ala, yaitu berzikir dan membaca Al-Quran, ya disunahkan berwudu. Sebagaimana dalam hadisnya apa? Muhajir bin Kunfut itu ya, inni karihtu an adkurallah illa alat tuhur. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kemudian yang kelima, ingdan naum, ketika tidur, yaitu ketika hendak tidur. Hadis Bara' bin Azib diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian terakhir ya, bil baitil haram, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian muka surat 45, nawaqidul wudu, pembatal wudu. Yang pertama, al khariju minas sabilain, yaitu sesuatu keluar dari dua yaitu apa, lubang dubur ataupun kubul itu. Mengelilingi Ka'bah. Yang kedua adalah zawalul akal, hilangnya akal. Kalau diteliti ya, keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, ini dalilnya apa? Apakah kemarin disebutkan? Tidak disebutkan ya di sini ya, oleh si penulis. Tapi jelas ini sudah ijma, dinukilkan ijma, sesuatu yang keluar itu akan menyebabkan dia jadi batal. Baik. Adapun masalah hilangnya akal kemarin disebutkan dalilnya enggak? Iya ya, tidak disebutkan masalah hilangnya akal, tapi ini juga telah dinukilkan ijma. Kalau tidak ada akal maka berarti ibadahnya batal. Baik. Boleh juga hadis tentang masalah itu adalah terkait dengan hadis tidur itu, hadis Sofwan bin Asal al-Muradi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana Nabi menyuruh berwudu apabila orang tidur atau kencing atau berak. Nah, maka harus berwudu ketika mau sholat. Ya. Al-kharij, sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kemudian yang ketiga, aklu lahmil ibil, memakan daging unta. Itu disebutkan, Allah yatik, memakan daging unta disebutkan di matanya itu. Hadis siapa? Jabir bin Samurah itu ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga hadis Al-Bara' diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yang keempat, ar-riddatu anil Islam, murtad dari Islam. Adalahnya disebutkan Al-Quran, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Kemudian yang kelima, masul farj bila ha'il, memegang kemaluan tanpa penghalang. Ini juga disebutkan di dalam matanya, yaitu hadis Ummi Habibah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kalau lafadznya man massa farjah. Kalau yang man massa zakarah falyatawaddo, itu hadis Busrah bintu Sofwan riwayat Abu Dawud. Ini selesai berarti murajaahnya. Ilahuna wallahu a'lam.